Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Kisah Beru Ginting Pase. Dahulu kala tersebutlah sebuah cerita yang bernama si Beru Ginting Pase. Anak marga Ginting Pase. Ayahnya dua bersaudara. Keduanya laki-laki. Ayahnya raja besar di negeri Urung Gadung Simole. Dialah yang mendirikan negeri itu, teman. Ketika Beru Ginting Pase lahir, kepadanya diberi nama Simberu Medanak, yang berarti si kecil mungil. Ayahnya di samping sebagai raja, juga penjudi besar. Maka didirikannya di negeri itu tempat perjudian. Kemudian diundangnyalah penjudi ulung di seluruh tanah Karo, bahkan sampai ke negeri Toba di Simalungun. Ramailah perjudian di negeri Urung Gadung Simole, teman. Raja Urung Gadung Simole menang terus-menerus. Singkat cerita, teman, Beru Ginting Pase yang bernama Simberu Medanak bertambah dewasa. Tingkah lakunya sopan, ia sangat pintar dapat menerka bayi dalam kandungan, apakah perempuan atau laki-laki jika kelak lahir. Ia juga dapat meramalkan apakah perahu di laut tenggelam atau tidak. Tahu beberapa orang tamu yang akan datang. Parasnya cantik, kulitnya kuning seperti daun dulpa kena sinar matahari pagi. Tubuhnya semampai seperti cabai pane, batang tidak terlalu besar, dahan tidak terlalu kecil, cabang tidak terlalu banyak, buahnya tidak terlalu besar. Jari-jarinya seperti anak ikan emas yang berenang, lenggak-lenggoknya seperti daun serai. Oleh karena ayahnya selalu menang berjudi, pakciknya tidak senang melihatnya. Karena ayahnya tidak pernah memberikan hasil kemenangannya itu kepada saudaranya. Bahkan meminjam pun tidak dikasihnya, teman. Oleh karena itu, timbullah niat jahat pakciknya untuk mencuri uang abangnya. Beru Ginting Pase yang bernama Beru Medanak yang terkenal pintar itu dapat menebak pikiran jahat pakciknya. Pada suatu hari, berkatalah ia kepada ibu bapaknya, "Ayah, ibu, jagalah makananmu baik-baik, karena saya rasa pakcik tidak senang melihat ayah selalu menang dalam perjudian, sehingga banyak harta ayah, banyak pula senjata ayah. Kalaupun ayah kalah dalam perjudian, tidak menjadi soal bagiku, asalkan ayah tetap sehat-sehat, sehingga tidak kusut pikirannya," katanya, teman. Bagaimana ku buat anakku? Kalau aku senang menang, kekalahan pun yang kuharapkan, tetap kemenangan yang kuperoleh. Jawab ayahnya, "Ayah, ini bakal datang yang tidak baik dari pakcik. Saya khawatir, ayah, kalau ayah akan terkena pula nanti akibatnya," kata putrinya. Mudah-mudahan jangan, anakku, Kata ayahnya. Tapi ternyata ayah dan ibunya mati kena racun pakciknya, teman. Maka menangislah Beru Ginting Pase dengan tiada henti-hentinya. "Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu." Pada upacara penguburan ayah dan ibunya, dipanggil oranglah pakciknya. Setelah pakciknya sampai, berkumpullah semua anak negeri memperbincangkan bila raja akan dikubur. Diputuskanlah, raja akan dikubur pada keesokan harinya. Berkatalah Beru Ginting Pase kepada pakciknya, "Pada upacara penguburan ayah dan ibuku, aku ingin agar dipalung gendang dan ditembakkan meriam. Karena banyaknya harta dan senjata ditinggalkannya. Bahkan hasil kemenangannya berjudi pun masih banyak.
kata Buru Ginting Pase. Semua penguburan ayah dan ibumu menjadi tanggung jawabku. Akulah yang akan melaksanakannya, kata pakciknya. Sampai kepada keesokan harinya, gendang dan meriam tidak juga berbunyi, teman. Maka menangislah Buru Ginting Pase. Lalu ia berkata kepada pakciknya, Pakcik, kalau gendang tidak ada, meriam sajalah ditembakkan untuk menghormati ayah dan ibuku. Untuk peristirahatannya yang terakhir, Pakcik, katanya, teman. Meriam pun tidak berbunyi, karena semuanya telah diangkat oleh pakciknya ke rumahnya. Buru Ginting Pase menangis terus. Akhirnya, dikuburkanlah ayah dan ibunya tanpa ada suara gendang ataupun meriam yang mengiringinya ke kuburan. Anak negeri pun bertanya-tanya sesamanya, kenapa raja dikubur tanpa upacara? Tetapi mereka tidak ada yang berani buka mulut kepada pakciknya, karena dialah yang memerintah di negeri Urung Gadung Simole, menggantikan abangnya. Setelah selesai ayah dan ibunya dikubur, dibawalah Buru Ginting Pase ke rumah pakciknya. Semua harta peninggalan ayahnya telah diambil oleh pakciknya. Setelah beberapa hari Buru Ginting Pase berada di rumah pakciknya, ia minta diri hendak kembali ke rumahnya, tetapi dilarang oleh pakciknya. Jangan engkau memberi aku malu, katanya, teman. Maka Buru Ginting Pase pun tinggallah di rumah pakciknya setelah kematian ayah dan ibunya. Setelah 10 hari ayah dan ibunya meninggal, tetapi makciknya dan pakciknya belum mengizinkannya bekerja. Tetapi pada hari yang ke-11, berkatalah istri pakciknya kepadanya, teman. Pergilah engkau mencari kayu api, anakku. Kayu api kita sudah habis. Setelah membawa kayu api, baru boleh makan, katanya, teman. Setelah sore, berkata pula lah istri pakciknya kepadanya, pergilah engkau menumbuk padi ke lesung. Beras kita sudah habis. Siap pula padi ditumbuk, baru kau boleh makan ya. Begitulah ia diperlakukan setiap hari. Akhirnya makanan pun yang basi-basi yang diberikan kepadanya, teman. Itu pun hanya sedikit. Menangis pun Buru Ginting Pase tidak berani. Kalau ia bertemu dengan teman-temannya, maka jatuhlah air matanya. Pada suatu hari, pakciknya memanggilnya ke rumah suami bibi Buru Ginting Pase. Lalu berkatalah pakciknya, kita besok pergi ke Kahe, anakku. Jumpai bibimu, karena pada waktu ayah dan ibu meninggal, ia tidak datang. Kita pergi bersama-sama bibimu ini. Menangislah Buru Ginting Pase, karena ia mengetahui rencana pakciknya.